Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa sudah melakukan begitu banyak amal, sudah bersedekah, berpuasa, membantu orang, bahkan aktif di berbagai kegiatan keagamaan, tapi di balik semua itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua ini sesuai dengan yang Allah perintahkan? Kadang kita terlalu sibuk melakukan, sampai lupa untuk mengetahui. Kita terburu-buru melangkah padahal arah belum jelas. Kita beramal dengan penuh semangat tapi tanpa peta. Bukankah bisa jadi kita sedang berjalan ke arah yang salah? Dalam Islam niat itu penting, tapi niat saja tidak cukup. Bahkan niat paling ikhlas pun bisa tertolak kalau cara dan ilmunya keliru. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang mengamalkan suatu amal, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak." Al-Quran pun memperingatkan, "Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya." Al-Isra 36. Artinya bahkan untuk berbicara atau bertindak, kita dituntut untuk berilmu. Lalu bagaimana dengan ibadah yang seharusnya sangat sakral? Seringkali kita mengira semua bentuk kebaikan itu diterima, tapi nyatanya ada amal yang terlihat baik, tapi ditolak karena tidak sesuai tuntunan. Dalam sebuah hadis ada orang yang rajin beribadah, tapi Rasulullah justru menyebutnya sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu, bukan ilmu. Ilmu adalah cahaya. Ia menerangi jalan, memberi arah dan menyelamatkan kita dari kesalahan yang fatal. Tanpa ilmu kita bisa menjerumuskan diri sendiri, bahkan orang lain, meskipun maksud kita baik. Seperti orang yang buta, tapi bersikeras menjadi penunjuk jalan. Bayangkan seseorang ingin mengobati temannya yang sakit, tapi tak tahu dosis dan jenis obat. Niatnya mulia, tapi tindakannya bisa membunuh. Begitu juga dalam agama. Amal yang salah bisa berujung pada kesia-siaan, bahkan murka Allah. Islam tidak hanya menganjurkan amal, tapi mengharuskan amal itu berdasarkan ilmu. Rasulullah SAW adalah guru terbaik, dan para sahabat belajar darinya sebelum melangkah. Umar bin Khattab bahkan membutuhkan 8 tahun hanya untuk menghafal dan memahami satu surah, Al-Baqarah. Betapa pentingnya ilmu, sampai para ulama berkata, ilmu sebelum berkata dan beramal. Mereka tahu, tanpa ilmu, amal bisa berubah menjadi bid'ah. Sesuatu yang tampak religius, tapi sejatinya menjauhkan kita dari Allah. Kadang kita lupa, yang Allah inginkan bukan banyaknya amal, tapi benarnya amal. Sebab yang diterima Allah bukan hanya yang ikhlas, tapi juga mutaba'ah, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Amal tanpa ilmu bisa menumbuhkan rasa sombong, merasa lebih hebat dari orang lain karena banyaknya aktivitas ibadah. Padahal, bisa jadi seseorang yang ilmunya mendalam tapi amalnya sedikit, justru lebih dekat kepada Allah. Ilmu itu menumbuhkan ketawaduan. Semakin belajar, semakin sadar betapa banyak yang kita tidak tahu. Semakin mengerti agama, semakin takut kita kepada Allah. Itulah kenapa ulama sejati sangat rendah hati dan hati-hati dalam beramal. Belajar agama bukan hanya untuk ustaz atau santri. Itu kebutuhan semua muslim. Belajar agar tahu bagaimana caranya mencintai Allah dengan benar, bukan sekadar berdasarkan perasaan pribadi. Jangan sampai kita mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk amal-amal yang tidak diterima. Jangan sampai kita berdiri di hadapan Allah dengan penuh kebanggaan, tapi Allah berkata, "Pergilah, amalmu tidak aku butuhkan."
Maka marilah kita duduk sejenak, ambil mushaf. Dengarkan para ulama, belajar meski sedikit tapi terus, karena amal yang dibangun di atas ilmu adalah amal yang kokoh. Dan amal seperti itulah yang insya Allah diterima dan diberkahi olehnya. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi amal baik. Kita didorong untuk bersedekah, rajin salat, berbuat baik kepada tetangga, dan memperbanyak ibadah. Itu semua adalah ajaran yang sangat mulia. Namun satu pertanyaan penting sering luput dari perhatian. Apakah semua amal itu sudah benar dan sesuai tuntunan? Di balik semangat beramal tersembunyi satu kelemahan besar. Kita sering tidak bertanya dulu. Apakah amal ini sudah sesuai syariat? Apakah ada ilmunya? Apakah Rasulullah pernah mencontohkan? Padahal dalam Islam, amal bukan sekadar niat baik. Ia butuh ilmu yang memandu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak." Kalimat ini sangat tegas. Ia mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat baik secara lahiriah otomatis diterima di sisi Allah. Mungkin kita mengira bahwa Allah pasti menerima amal kita karena kita ikhlas. Tapi ikhlas saja belum cukup. Dalam Islam syarat diterimanya amal ada dua. Ikhlas karena Allah dan benar sesuai tuntunan Nabi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, amal itu bisa tertolak. Bayangkan seseorang sangat rajin beribadah, namun ternyata caranya salah, tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah. Bukankah itu menyedihkan? Sudah capek-capek beribadah, ternyata justru dijauhi dari rahmat Allah karena keliru arah. Ilmu adalah kompas dalam hidup. Tanpa ilmu, amal bisa tersesat. Dan ketika amal tersesat, ia bisa berubah dari pahala menjadi bencana. Seperti orang yang ingin menolong tapi salah tindakan, akhirnya justru menyakiti. Begitu juga dalam agama. Al-Quran menyebutkan dengan jelas, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya." Al-Isra 36. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap amal harus didasari ilmu. Banyak orang berkata, yang penting niat. Padahal, niat yang baik bukan jaminan. Niat hanya menjadi bernilai jika langkahnya benar. Kalau kita punya niat menyelamatkan orang tapi menggunakan cara berbahaya, apakah itu membenarkan tindakan kita? Contoh lain adalah sedekah. Orang bersedekah besar-besaran di depan umum, namun niatnya bukan untuk Allah, melainkan untuk dilihat manusia, atau dia bersedekah dengan harta haram karena tidak tahu hukumnya. Apakah itu masih bernilai di sisi Allah? Para ulama mengatakan, ilmu sebelum amal. Itu bukan sekadar kalimat indah. Itu adalah fondasi ibadah. Tanpa ilmu, seseorang bisa melakukan amalan yang malah menyimpang dari agama, walaupun dirinya tidak sadar. Rasulullah SAW tidak langsung menyuruh para sahabat untuk beramal, tetapi pertama-tama mengajarkan mereka ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun bukan tentang amal, tapi tentang membaca. Iqra bismi rabbik. Membaca adalah awal dari memahami. Ketika Umar bin Khattab mempelajari surah Al-Baqarah, ia butuh waktu 8 tahun. Bukan karena sulit menghafalnya, tapi karena ia ingin memahami makna dan mengamalkannya dengan benar. Inilah contoh bahwa ilmu dan amal harus sejalan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita terjebak pada tren ibadah, melakukan sesuatu karena banyak orang melakukannya. Tapi kita lupa bertanya, apakah ini benar? Apakah ada dalilnya? Apakah Rasulullah pernah melakukannya? Salah satu contoh nyata adalah ritual-ritual yang tidak memiliki dasar dalam sunnah. Banyak dilakukan secara turun-temurun, tapi ternyata tidak ada sandaran dalam Al-Quran dan hadis. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Niatnya baik, tapi jalurnya salah. Bid'ah itu berbahaya bukan karena bentuknya saja, tapi karena ia merusak makna ibadah.
ia membuat kita merasa sudah cukup beribadah, padahal kita jauh dari apa yang diajarkan Nabi. Ia membuat kita puas dengan amalan yang sia-sia. Kita sering merasa, yang penting saya sudah capek ibadah, masa Allah enggak terima? Tapi mari bayangkan, bagaimana jika kita mengerjakan tugas besar tapi tidak sesuai permintaan atasan? Meskipun kita kerja keras, hasilnya tetap ditolak. Begitu juga dengan Allah. Dia sudah menurunkan pedoman, memberi contoh melalui nabinya. Jika kita mengabaikan semua itu, lalu berharap Allah menerima amal kita, bukankah itu tidak adil bagi syariat? Ilmu membuat kita tahu mana amal yang disukai Allah dan mana yang tidak. Ilmu melindungi kita dari kesalahan. Ilmu menjaga kita tetap di jalur yang lurus, walau kadang bertentangan dengan kebiasaan lingkungan. Tak jarang orang yang minim ilmu merasa paling benar. Ia menilai orang lain salah hanya karena berbeda cara ibadah, padahal dirinya tak punya dasar kuat. Ini adalah dampak buruk amal tanpa ilmu, munculnya kesombongan. Ilmu membuat kita rendah hati. Ketika kita belajar, kita sadar betapa luasnya ajaran Islam. Kita sadar bahwa tidak semua yang kita lakukan itu benar. Dari situlah lahir kehati-hatian dalam beribadah. Belajar agama bukan hanya untuk para ustadz, itu adalah kewajiban semua muslim. Bahkan belajar satu ayat Al-Quran atau satu hadis syahih bisa jadi cahaya yang menyelamatkan kita dari kebutaan amal. Bahkan niat untuk belajar itu sendiri adalah ibadah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Ilmu adalah pintu amal. Tanpa ilmu kita hanya mengira-ngira. Dan mengira-ngira dalam urusan agama bisa sangat fatal. Kita tidak boleh bermain-main dengan ibadah, karena ini menyangkut akhirat kita. Amal yang benar adalah yang dilakukan dengan penuh kesadaran, sadar tujuan, sadar caranya, sadar ilmunya. Inilah bentuk totalitas kita dalam mencintai Allah. Karena mencintainya berarti mau menaati aturannya. Allah tidak butuh amalan kita, tapi kita yang butuh amal untuk selamat. Maka, jangan korbankan keikhlasan hanya karena malas belajar. Jangan habiskan energi untuk sesuatu yang pada akhirnya tertolak. Seseorang yang berilmu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah yang bodoh. Karena ilmu adalah senjata. Dan amal tanpa senjata adalah kekalahan yang tertunda. Jangan pernah malu untuk belajar, bahkan jika itu berarti mengoreksi amalan kita selama ini. Lebih baik malu di dunia daripada kecewa di akhirat. Karena di akhirat tak ada kesempatan kedua. Allah Maha Adil. Dia tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun yang benar dan ikhlas. Tapi Allah juga Maha Benar. Dia tidak menerima amal yang dilakukan semaunya sendiri. Kadang kita merasa sudah cukup tahu, tapi ilmu agama bukan sekadar teori. Ia harus dipelajari terus, diamalkan, diuji dengan dalil. Itulah mengapa para sahabat tidak pernah merasa puas dengan pemahaman mereka. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya diucapkan, ia dibuktikan dengan mengikuti perintah dan tuntunan mereka. Dan kita tak bisa mengikuti kalau tidak tahu, dan kita tidak tahu kalau tidak belajar. Tak perlu malu merasa belum tahu. Yang perlu dikhawatirkan adalah merasa tahu padahal salah. Itulah pintu kesesatan yang nyata. Amal tanpa ilmu, amal tanpa koreksi. Mari kita benahi diri. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk lebih dekat kepada kebenaran. Mulailah dari hal kecil. Niat belajar, niat mengamalkan yang benar, niat meninggalkan yang tidak ada dalilnya. Ilmu akan membentuk akhlak. Ia membuat amal kita tidak hanya benar, tapi juga indah. Karena amal yang benar dan indah akan menumbuhkan cinta kepada Allah dan sesama. Dalam hidup ini, kita terlalu sibuk berlari. Padahal bisa jadi kita lari ke arah yang salah. Maka berhentilah sejenak, belajarlah. Baru lanjutkan langkahmu, itulah amal yang berkualitas. Jika selama ini kita beramal tanpa ilmu, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun.
Asalkan kita mau belajar dan memperbaiki, maka amal kita bisa jadi lebih bermakna daripada sebelumnya. Berhenti bukan berarti menyerah, tapi mungkin Allah ingin kita mengulang dari awal dengan cara yang lebih benar. Seperti orang yang tersesat, lalu kembali ke simpang jalan untuk menemukan arah yang lurus. Jangan takut untuk bertanya, jangan gengsi untuk ngaji, jangan anggap remeh majelis ilmu. Karena bisa jadi, satu kalimat yang kamu dengar akan menyelamatkanmu di akhirat nanti. Ibadah bukan soal banyaknya amal, tapi soal kebenaran arah dan kedalaman niat. Dan itu hanya bisa diraih melalui ilmu yang benar, dari sumber yang lurus, Al-Quran, hadis, dan pemahaman ulama. Ilmu menuntun kita pada amal yang diterima, amal yang bukan hanya menyenangkan hati kita, tapi juga diridhai Allah. Itulah amal yang kita harapkan menemani kita di alam kubur, hari kiamat, dan menuju surga. Mari kita mulai lagi. Dengan ilmu, dengan hati yang tunduk, dengan semangat untuk benar. Karena yang kita cari bukan hanya amal yang terlihat besar, tapi amal yang diterima dan diberkahi. Semoga Allah memudahkan langkah kita dan menerima semua amal yang kita perbaiki mulai hari ini. Saudaraku, amal tanpa ilmu itu ibarat kapal tanpa kompas. Mungkin kita berlayar dengan semangat dan tenaga penuh, tapi kita tidak tahu apakah arah kita menuju surga atau justru menjauh darinya. Kita tidak ingin tiba di akhirat nanti hanya membawa lelah tanpa makna, amal tanpa diterima. Mari kita rendahkan hati untuk terus belajar. Mari kita beri ruang dalam diri untuk mengoreksi, meskipun itu terasa berat, karena di balik proses itu ada cahaya hidayah yang menuntun kita pada amal yang benar, tulus, dan diterima. Jangan pernah malu memperbaiki. Allah Maha Lembut, Maha Pemaaf. Selama kita hidup, pintu perbaikan masih terbuka lebar. Satu langkah kembali pada ilmu bisa menyelamatkan puluhan tahun amal yang dulu mungkin salah arah. Mungkin selama ini kita berpikir, sudah bertahun-tahun aku melakukan ini, masa harus diubah? Tapi ketahuilah, di hadapan Allah, yang diterima bukanlah kebiasaan, tapi kebenaran. Jadikan ilmu sebagai teman dalam amal. Biarlah setiap rukuk dan sujud kita berpijak pada tuntunan. Biarlah setiap sedekah dan doa kita bernilai karena tahu ilmunya. Dan biarlah semua amal kita menjadi sesuatu yang disambut dengan senyum rahmat dari Allah. Mari beramal bukan hanya dengan semangat, tapi juga dengan ilmu. Bukan hanya karena ingin dilihat manusia, tapi karena ingin dicintai olehnya. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita agar tidak hanya penuh amal, tapi juga dipenuhi cahaya ilmu yang menyelamatkan. Amin. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui segala isi hati, kami mohon, jangan biarkan kami beramal tanpa bimbingan ilmu. Bimbinglah langkah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhai. Ajarkan kami untuk memahami sebelum melangkah, untuk bertanya sebelum bertindak, dan untuk rendah hati dalam belajar. Ya Allah, jika selama ini kami beribadah dengan cara yang keliru, ampunilah kami. Jika selama ini kami merasa cukup padahal sesat arah, sadarkanlah kami. Jadikan hati kami lembut menerima nasihat, lapang dalam menerima kebenaran, dan kuat untuk meninggalkan kebiasaan yang tak sesuai sunnah. Tanamkan dalam diri kami rasa cinta terhadap ilmu, dan istiqomahkan kami dalam mengamalkan yang benar. Ya Allah, jadikan setiap amal kami, sekecil apapun, bernilai karena ilmu dan ikhlas karena-Mu. Jangan biarkan kami lelah hanya untuk sesuatu yang Engkau tolak, tapi bimbing kami agar semua langkah menuju ridha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak perenungan ini sampai akhir. Semoga ada satu kalimat, satu paragraf, atau satu doa yang mengetuk hati kita untuk berubah dan memperbaiki. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.